106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ariel Susanto, Gembala Sidang GKI Jemur Sari. Kami tadi sedang berbincang tentang apa yang gereja bisa lakukan. Salah satu hal yang dikerjakan oleh rekan-rekan dari GKI wilayah Jawa Timur adalah Ijol Market ya. Ini bagaimana kita bisa menolong para petani yang di masa-masa seperti ini agak kesulitan untuk mendistribusikan hasil pertaniannya, dan juga menolong untuk orang-orang yang takut keluar rumah, takut ke pasar. Ini cukup membantu ya. Sementara ini itu yang dilakukan oleh rekan-rekan dari GKI wilayah Jawa Timur. Masih seputar Surabaya Pak ya? Belum bisa yang lain. Surabaya. Oke. Yang dijual atau didistribusikan ini sementara ini buah dan sayur ya? Buah dan sayur. Akan menyentuh ranah lain kah? Objek lain misalnya daging, ayam gitu, telur. Ke depan rencananya? Belum terpikir ya. Belum terpikir. Ini sayur aja udah pusing gitu ya? Itu pun. Sayur lebih rumit dari buah. Karena buah misalnya jeruk baby atau pisang itu kan lebih tahan lama gitu kan. Nah, kalau sayur sayur itu cepet busuk ya. Salah ngemasnya aja udah. Kemarin kita dapat komplain brokoli. Brokoli panen Rabu dari Jawa Tengah ya. Rabu sore terus berangkat ke sini sampai Kamis sore itu udah nggak hijau lagi, kuning-kuning begitu. Aduh. Karena ya perjalanan ya. Packingnya kurang tepat. tepat cara makingnya, dan memang brokoli itu dan umumnya sayuran nggak bisa kuat lama gitu di jalan. Ya jadi itu aja udah mumet. Buang. Ada apa? Kita ganti ya, kita ganti ke customer. Waktu itu kita kirim terus banyak terus kan banyak yang komplain. Kemudian ya kita ganti. Baik. Ini ada 2775 yang bergabung Pak. Shalom Pak, saya ini ingin tanya Bapak, alamatnya di mana? Bapak jualannya apa saja? Harganya bagaimana? Apakah seperti di Pasar Swalayan begitu? Saya nggak sebut merek ya Bu. Dan tempatnya di mana? Kalau boleh saya ingin tahu Pak. Tuhan memberkati Pak. Oke. Jadi kita sistemnya 3 PO. Open PO. Jadi www.ijol.market. Bagaimana tuh mereka yang gaptek Pak? Nah itu memang mulai ada masukan ya. Bagaimana Pak? Pak nggak ngerti saya Pak. Dibikin dong juga sistem bayar cash, bayar tunai. COD. Nah COD. Nah kami sudah menerima masukan itu, tapi terus terang belum tahu bagaimana untuk merespon ini, karena memang untuk sistem bayar langsung cash gitu keribetannya lebih lagi begitu. Jadi lewat web ya, ini kekasih Tuhan ya, diakses lewat www.ijol.market atau kalau Instagram @ijol.market. Jadi ini salah satu pelayanan yang bisa Anda terlibat di dalamnya juga untuk membantu para petani di desa dan juga membantu Anda juga dengan harga yang lebih terjangkau ya. Harganya bagaimana? Ya pasti lebih bersaing ya. Kalau sejauh ini dari pendapat yang masuk harga. Saya memang tadi itu wilayah harga Pak Sam Pendeta Sam, tapi karena memang kami tidak bicara harga. Tapi bicara harga. Saya nggak mudeng tentang harga, ini tapi visi ya. Sejauh jadi customer puas lah customer puas. Baik. Jadi sementara ini bisa diakses lewat web. Ordernya di web juga Pak ya? Iya. Jadi PO-nya kita setiap
hari Minggu tengah malam, jadi peralihan Minggu ya start Minggu 00.00 gitu sampai Selasa jam 17. Jadi itu waktu PO-nya. Pak Ariel, kan ini mengurusi pelayanan seperti ini nih tidak mudah ya. Ada tadi keribetan, ada juga tadi salah sedikit sudah ya nggak bisa dikonsumsi dan lain sebagainya. Ini hal yang baru kan bagi seorang pendeta seperti Pak Ariel yang tidak ada pendidikan khusus bagaimana making sayur dan lain sebagainya. Nah, pelayanan-pelayanan seperti ini kadang-kadang itu bikin orang untuk malas meliriknya, Pak. Dan ya sudahlah Pak Ariel aja lah, orang nggak mau ribet begitu. Nah, padahal ini juga harusnya gereja ambil tanggung jawab ini ya, karena ini bicara ketahanan pangan kan. Ke depan pandemi kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Nah, apakah ada saran lain, Pak? Oke lah, kalau nggak mau ambil ranah pelayanan ini, apa yang bisa dibantu untuk menolong petani begitu? Saya nggak mau ribet seperti Pak Ariel gitu misalnya, tapi saya mau bantu petani, gimana caranya? Mungkin menolongnya dulu ya. Ya, jadi menolong. nggak harus menolong petani kan? Menolong. Banyak. Nah, kalau ini kalau tadi kan yang saya ceritakan Visual Market ini programnya GKI Sinode Wilayah Jawa Timur secara sinode karena terlalu besar program ini kalau hanya dilakukan dikerjakan oleh satu jemaat begitu. Nah, kalau yang di lingkup jemaat sendiri yang kebetulan saya di sana melayani di sana GKI Jemur Sari, mungkin yang bisa sharingkan mungkin ada dua. Yang pertama, kita sejak sebelum pandemi itu setiap bulan ada program pembiayaan beasiswa untuk anak-anak yang dari keluarga prasejahtera. Oke, sekolah mungkin negara sudah membiayai gratis, tapi kemudian untuk kita membiayakan untuk biaya transport. Biaya transport bulanan sekian gitu. Nah, ketika pandemi ini kan otomatis transport itu nggak dibutuhkan karena belajar di rumah saja. Jadi kemudian dialihkan kemana? Tetap kita kasih, tapi kita bahasakan ini uang kuota. Karena kebutuhan sekarang kan kuota bukan transport. karena sekolah online ya. Yes. Dan itu real benar-benar dihadapi oleh banyak anak yang ya ini belum bicara struggle soal ya. Iya, jangankan kuota, bisa HP jadi saja HP saja mungkin masih berbagi sama orang tuanya, anak satu keluarga anaknya 3, 4. Nah, mungkin di saya ini ide gereja juga bisa masuk di sana. Jadi subsidi dalam tanda kutip subsidi kuota. Wah, untuk Pak, anak-anak nanti dibuat ngegame, dibuat yang lain-lain gitu. Nah, itu selalu mikirnya kalau mikirnya gitu ya nggak bakal melangkah ya. Nggak melangkah gitu. Saya kemarin amazing sekali baca di media sosial itu ada di sebuah tempat, tidak disebutkan tempatnya di mana, ada ibu RT yang punya ide jadi setiap rumah urunan 1.000 untuk bayar wifi di kampung itu. Jadi anak-anak yang tidak punya HP, tidak punya kuota, tidak punya HP, itu dikumpulkan di balai RT untuk bisa belajar. Urunan 1.000 tiap rumah. Wow, saya bilang, wah ini ide cemerlang ini ya. Kalau orang di luar sana sudah punya ide itu, kenapa kita enggak gitu ya? Gereja tidak pernah berpikir sampai sejauh itu ya. Kita sempat memikirkan yang seperti Mbak Wahyu bilang gitu, mengumpul gereja ini kan ada wifi-nya selama ini, dan memang karena tidak ada aktivitas ya terpancar begitu aja, nggak ada yang make. Gimana kalau kumpulkan anak-anak seperti di balai RT, tapi pergumulannya kan pada akhirnya kita kan ngumpulin orang nih gitu, nanti salah diatur Pak. Jadi di situ dijelaskan di media sosial itu diatur, dan untuk anak-anak para kaum muda yang nggak bekerja, masih kuliah, itu dikaryakan untuk bimbing adik-adik ini. Wow, saya bilang, saya jadi dapat ide. Saya bilang gitu, wow, saya baca di media sosial tuh boleh juga nih idenya. Karena gereja-gereja kan relatif dalam tanda kutip sekarang kosong, nggak ada kegiatan. Nah, kalau wifi bisa ada. dipakai, wifi ada. Mungkin bisa diatur kelas-kelas sekolah minggu gitu. Kan nggak kepake. Nggak kepake. Sedangkan banyak mungkin di sekeliling gereja itu ada anak-anak yang sekolah tapi
ada yang nggak punya HP, Ya. bisa nyumbang HP yang nggak kepake, bisa disumbangkan ya. Bisa, Saya ini kenal beberapa anak yang orang tuanya tidak punya HP yang jadul aja nggak punya gitu. Jadi praktis mereka tidak sekolah. Ya. Nah, ini harusnya jadi concern gereja. Gereja. Pernahkah gereja berpikir ke arah itu? Ya. Bisa jadi ide tuh Pak. Saya juga dapat ide tadi. Lumayan tadi wifi di gereja bisa dimanfaatkan. Di balai RT tadi. Balai ya. Gereja jadi balai RT. Beliau yang posting ini di balai RT sih yang dipakai. Jadi anak-anak yang mereka yang di PHK juga masih muda itu dikaryakan untuk sisanya untuk ngasih uang transport lah buat mereka. Suka 1.000 loh. Wifi-nya Iya. sukamu. Tapi kalau dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga ada kalau ngegame nggak boleh, harus keluar, nggak boleh buat ngegame. Jadi ada pengawasan juga, begitu. Menarik. Itu tadi Bapak bilang 2 kan ada. Oh 2. Nah, Satu lagi yang kita gereja yang bisa lakukan. kerjakan itu sejak awal Mei kita bangun greenhouse hidroponik di halaman gereja. Greenhouse hidroponik, Ya. menanam apa tuh? Sayur? Sawi. Ya sayur-sayuran itu ya, tentunya sayur-sayuran, tapi secara hidroponik. Kenapa hidroponik? Karena itu sistem yang paling relevan dengan konteks masyarakat perkotaan yang lahannya sempit, nggak ada tanahnya. Kita bangun 9x4. Nah, 9x4 meter. Besar ya, Pak? Persegi. Lumayan besar. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran? Lagi-lagi ketahanan pangan. Kita tidak tahu pandemi ini, kita berharap segera selesai dan kita kembali pada normal yang dulu gitu. Tapi kayaknya normal yang baru deh yang berlaku. Normal yang dulu atau normal yang baru itu pertanyaannya. Nah, kembali isunya kan bahwa apa yang mesti kita persiapkan bersama-sama itu soal ya tadi ketahanan pangan. Membantu petani itu satu hal, tapi memperkuat ketahanan pangan di keluarga-keluarga itu juga tidak kalah penting. Nah, kita bikin greenhouse hidroponik di gereja supaya jemaat ini paling enggak punya satu percontohan. Wah, gereja bikin nih. Aku tak bikin juga di rumah. Aku sebenarnya sejak lama pingin bikin kayak begini, tapi bingung bisa. gimana caranya. Belajarnya di mana? Kalau YouTube nggak lego. Ya udah, datang aja ke gereja. Oke. Anggap aja gereja ini greenhouse hidroponik di gereja ini sebagai satu laboratorium kecil bagi siapapun, sehingga nanti endingnya harapannya jemaat itu niru di rumah masing-masing. Gitu. Jadi ditulari dari ini gereja. harus dipikirkan oleh gereja ya, karena kita tidak tahu ini sampai kapan terjadi pandeminya. Pak, hasil panennya sudah panen belum? Sudah ya. Sawi pertama. Dibagikan ke jemaat begitu tuh? Ya, ini panen pertama kita bagikan ke warga sekitar. Terus kita makan bersama-sama karyawan gereja. Oh, seger ya, baru metik gitu ya. Kebetulan pas panennya saya malah nggak ada di Surabaya. Teman-teman, tapi foto-fotonya itu kayaknya ada sensasi tersendiri kita bisa petik. Apalagi kita tahu betul prosesnya dari awal. Orang kota kan jarang ya. Oke. Ini hal yang bisa menjadi ide gereja. Kekasih Tuhan yang mendengarkan bisa ambil ide ini untuk kita melayani di masa pandemi ini ya. Jadi melayani itu tidak harus yang gimana banget ya. Iya. Ya begitu. Tanpa bermaksud bagaimana tapi banyak kita termasuk di gereja kami pun di masa pandemi ini terjebak hanya berpikir dan ngurusi soal ibadah online. Itu sudah menguras energi. Itu pun sudah menguras energi. Makanya untuk memikirkan hal-hal yang lain sudah nggak ada waktu. Ibadah online. Padahal itu penting ya. Ya. Oke. Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita diingatkan ada pelayanan lain yang bisa Anda kerjakan di masa-masa seperti ini, dan semua orang sebenarnya kalau mau bisa lakukan. Sebenarnya bisa. Okay. Jadi kalau Anda mendengarkan dimanapun Anda mendengarkan pagi hari ini, Anda bisa bantu petani, bantu tadi beli juga, dibagikan ke orang lain juga, atau mungkin Anda
bicara kuota, karena ada banyak anak-anak yang struggle tentang sekolah online-nya, tidak punya kuota, tidak punya HP. Jadi kalau Anda punya beberapa HP nganggur di rumah, boleh disumbangkan juga, itu pelayanan juga itu. Sumbangkan lewat sangkakala. Oh boleh, tapi saya bingung diarahkan kemana nanti. Kalau yang greenhouse, saya baru ingat greenhouse hidroponik itu pun kami nyontoh. Oke, nyontoh ada dari mana? Gereja pertama yang bukan, nggak tahu ya apakah dia pertama, tapi yang kami tahu Gereja Katolik Algons. Oh, Algon Gonzaga. Ya. Mereka Bikin. sudah bikin gitu. Jadi tapi itu sebelum masa pandemi. Oke. Jadi bukan untuk merespon pandemi, karena memang Memang kesadarannya sudah lebih awal begitu. Jadi gereja tidak hanya mengurusi ibadah hari Minggu saja, tetapi hal-hal yang seperti ini harus dipikirkan ke depannya ya. Iya. Pak Ariel, terima kasih loh sudah menginspirasi kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Saya percaya bahwa ada orang-orang yang iya ya, saya punya wifi di rumah Pak. Bisa ajak 3 orang, 4 orang mungkin anak-anak untuk bisa belajar di rumah yang tidak punya kuota ya. Kita ke penelpon dulu Pak. Bisa dipakai headsetnya Pak? Bisa. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Selamat pagi Bu Bayu. Pagi Bu, dengan Ibu siapa nih? Bu Titi. Ibu Titi. Iya. Oke. Selamat pagi ya Bayu. Iya Pak. Pak Arya, Bu. pagi Pak. Pagi. Sama Ita ya Pak. Oh, ini Bu Titi, saya Bu Titi. kenal. Oh kenal. Oke. Pak, ini saya setiap hari itu Pak masuk dari Sangkakala Pak. Oh, ikut minta pujian gitu. Oh, Pak. iya. Bu Titi. Pagi lah Mbak Bayu, saya tak saksikan dulu ya Pak. Boleh, silakan mau Pak Arya bersaksi. ini baik Mbak Bayu, dia Iya. itu pendeta saya. Oh, Bapak Gembala. Wah, luar biasa Pak Yu. Pagi sampai pulangnya papanya anak-anak itu kematian suami saya. Itu sampai tunggu di rumah saya itu tunggu kejadian selesai itu Pak, sampai ke rumah sakit apa, sampai tadi saya sampai pembakaran di Kembang Kuning itu luar biasa. Oke. Saya sampai luar biasa Pak. Gembala yang baik berarti Bu ya. Begitu sibuknya itu saya pelayanannya. Bu Iya, Titi, saya ini terima kasih ya, Pak bukan Arya. kita setting kan ya? Iya, Bukan terima kasih settingan Pak kan Arya, ya? Pak Arya itu yang baik duluan. Iya. Iya, Pak Yu Iya, saya Bu. nggak dengar loh Pak Arya kalau ngadake hijau market itu nggak tahu. gitu. Tahu mesti aku mesti beli setiap hari. Oh, Iya. Nggak bisa tiap Iya. hari, wong tiap minggu PO-nya Bu. Iya. Ini ya saya informasikan sama anak-anak ya Pak. Iya, infokan ini ya. Iya Pak Bayu. Tuhan Terima berkati kasih ya Bu. Bayu ya. Iya. Semoga lancar Pak Bayu. Amin. Ini nanti kejadiannya luar biasa kalau saya bilang teman-teman. Amin. Oke. Amin. Terima Ya, kasih terima Bayu. kasih Bu Titi. Selamat pagi Ya, Pak Arya, Tuhan- Pak Bayu. Iya. Ya, Tuhan berkati. Bapak nggak nyuruh kan tadi gabung? Enggak ya? Enggak. Sekarang karena banyak reality show sekarang udah nggak real Nggak gitu real kan. ya? Ini real loh. Jemaatnya sendiri yang bersaksi. Iya. Beliau gembala yang baik. Iya, menjelaskan Iya, saja iya. itu bukan settingan Saudara. Kayak saya juga nggak nyangka kok siapa yang bergabung. Orang nggak ada juga di situ. Jadi ya gereja sudah waktunya untuk bisa menjangkau pelayanan-pelayanan ini sehingga kekasih Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Ariel, di akhir perjumpaan kita bisa disimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi dan mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak pesankan kepada setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan, siapapun mereka, untuk ambil bagian dalam pelayanan di masa-masa pandemi yang bisa mereka kerjakan. Silakan, Pak. Iya. Pandemi ini adalah sesuatu yang nggak pernah kita harapkan, nggak pernah kita antisipasi, termasuk oleh gereja. Kita nggak pernah membayangkan bahwa gereja itu bisa libur begitu, diliburkan, dipaksa libur, terkondisi untuk libur. Kita selama hidup saya sejak lahir November 79 tanggal 2 sampai ya baru sekarang ini gereja itu bisa prei begitu. Nah, sehingga dalam kondisi yang seperti ini memang gereja perlu di era new normal ini, gereja perlu juga kalau istilah saya itu new paradigm ya, punya paradigma yang baru, mindset yang baru tentang bagaimana melayani begitu. Ya itu aja sih, kita diajak untuk kreatif dan
kebutuhan saat ini yang paling dirasa oleh banyak orang kan ya lagi-lagi urusan perut, Urusan kampung tengah, Pak. kampung tengah. Dan Yesus pun ngurusi soal itu ya dalam cerita 5 roti dan 2 ikan. Yesus merasa bahwa ini juga tanggung jawabku gitu. Nah, sungguh indah kalau gereja juga bisa ikut melakukan apa yang Yesus sudah mulai begitu. Ya, itu sih buat saya, karena itu pun ibadah kita ya. Apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu sama aja kau melakukannya untuk aku, kata Yesus ya. Jadi semoga kita termasuk GKI pun kita selalu mau mengatakan jangan membatasi pengertian ibadah itu hanya pada pujian, penyembahan dan khotbah gitu, liturgis itu ya wis itu toh. Tapi ibadah itu ya luas maknanya. Thank you. Oke, baik. Silakan tutup dalam doa, Pak Ariel. Saya ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat perjumpaan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan menghikmat buat kami, buat hamba-Mu, juga buat Mbak Wahyu. Kami syukuri setiap apa yang sudah kami bagikan bersama. Kiranya ini menjadi berkat buat siapapun yang mendengar dimanapun mereka ada. Tuhan, mampukan kami sebagai gereja, denominasi apapun, organisasi apapun, untuk terus memancarkan terang kasih Tuhan, khususnya di saat-saat yang sangat menantang seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati Sangkakala, berkati pelayanan semua orang yang ada di depan maupun di balik layar. Tuhan, mampukan radio ini untuk menjadi berkat Tuhan kepada siapapun pendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Amin. Pak Ariel, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari Terima ini. kasih. Tuhan berkati, Pak. Tuhan Jempol memberkati. dulu ya. Tuhan memberkati. Ya, baik. Kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, gereja Anda dan saya adalah gereja secara organisme, dan kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita untuk melayani di masa-masa pandemi seperti ini. Ambil bagian untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Ambil yang Anda bisa lakukan untuk dikerjakan. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.